Kedatangan Kevin Dix memang menjadi sesuatu yang udah lama dinantikan, di mana Kevin diyakini akan menambah kekuatan di sektor pertahanan timnas Indonesia. Dan secara pribadi, Kevin beneran merasa sangat-sangat dihargai serta diterima dengan baik. Itulah mengapa tanpa babi bu, ia langsung memutuskan ikut join ke latihan meskipun habis melalui perjalanan panjang. Nah, tentu saja apa yang terjadi dengan Kevin pada akhirnya membuat para pemain grade A yang selama ini dikaitkan dengan Indonesia diketahui merasa tambah yakin. Apalagi setelah melihat Kevin begitu dihargai, itu semakin menambah keyakinan mereka. Seperti Ole Rumeni, yang menurut salah satu orang terdekat Ole menjabarkan jika peluang Ole untuk gabung ke timnas makin besar. Selain itu, dalam salah satu unggahan Ole Rumeni, seorang fotografer FC Utrecht juga turut memberikan komentar yang mengisyaratkan sesuatu yang kemudian makin dikuatkan oleh statement Ragnar Oratmangun yang sebelum ini pun udah berbicara lagi ke Ole soal naturalisasi. Skuad Timnas Indonesia diketahui udah benar-benar siap tempur untuk meladeni tim kuat Jepang. Meskipun nggak bisa diperkuat Mae Silgers, kedatangan Kevin Dix dinilai tetap bisa menjaga kekuatan di sektor belakang. Yap, Kevin Dix, namanya emang lagi dibicarakan di mana-mana. Semua orang beneran sungguh menantikan debut dari pemain FC Copenhagen tersebut di Timnas Indonesia. Tentu saja bagi Kevin, ia juga udah merasa nggak sabar ingin segera beraksi membela Merah Putih. Dan ia juga merasa happy karena mendapatkan sambutan yang luar biasa bahkan sebelum dirinya datang. Entah itu di media sosial ataupun real life, semuanya terasa positif. Ditambah sikap rekan-rekannya di Timnas Indonesia yang jenaka, membuat adaptasi Kevin terlihat sangat baik. Yap, melihat Kevin begitu dihargai pada akhirnya diketahui itu membuat para pemain grade A diprediksi tambah yakin untuk membela Timnas Indonesia. Seperti Ole Rumeni misalnya, dikutip dari akun @pemainketurunan.id, kalau pihak tersebut udah berhasil melakukan wawancara dengan salah satu orang terdekat Ole melalui pesan singkat. Nah, dalam percakapan tersebut, saat ditanya mengenai kemungkinan Ole Rumeni bergabung dengan Timnas Indonesia, dia menjawab, "Yes, the chance is getting bigger." Yang artinya, ya peluangnya semakin besar. Tentu saja ini membuat fans Timnas jadi makin happy. Terlebih, selain itu, dalam salah satu unggahan Ole Rumeni, seorang fotografer resmi FC Utrecht juga turut berkomentar yang memberikan sebuah makna tersirat. Di mana semua itu semakin dikuatkan oleh statement Ragnar Oratmangun yang mengaku udah berbicara lagi kepada Ole perihal masalah ini. Meskipun begitu, Wahaji belum mau mengatakan secara spesifik dan hanya meminta semua orang untuk bersabar untuk memberinya ruang. Then I try to convince him to come and help the team. That it's hard to find Indonesian strikers, but that's up to the federation to find those strikers. But I know Ole very well from the youth academy of NEC, and I spoke to him. But he is thinking about it, and I try to convince him to come and help the team. But like I said, he's still thinking about it, so I respect his choice to see and maybe wait. But would be good for us, I think, to have a player like him. Yap, apa yang terjadi dengan Ole Rumeni memang sempat menjadi polemik tersendiri di Belanda. Sebab kalau selama ini kita keluar-keluar, kok yang dinaturalisasi back atau gelandang mulu? Kok nggak striker? Jawabannya ya udah pasti, sulit carinya woi. Bahkan timnas Belanda aja ibaratnya nggak punya sosok goal getter kelas dunia lagi. Padahal kita tahu, di masa lalu mereka punya goal getter kelas wahid dalam diri Marco van Basten, Ruud van Nistelrooy, sampai Robin van Persie.
Dan alasan logis yang mendasari Ole Roemeny ketika itu untuk masih istilah Jawanya ngaboti timnas Belanda, ya udah pasti peluang untuk masuk sebenarnya masih ada. Apalagi di Eredivisie, penampilannya boleh jadi nggak kalah konsisten dibandingkan dengan pemain yang ada saat ini. Apalagi musim ini, FC Utrecht masih duduk di posisi 2 Eredivisie sehingga wajar jika Ole masih dalam tanda kutip mikir-mikir. Namun sepertinya keyakinan Ole untuk Indonesia bertambah jadi lebih besar karena ya dirinya kembali nggak dipanggil Koeman. Padahal secara penampilan, Ole ini musim ini sebenarnya nggak kalah bagus secara statistik dari penyerang yang dipanggil oleh Koeman. Misalnya aja, striker Ajax, Brian Brobby, yang musim ini sama sekali belum bikin gol di Eredivisie dari 10 kali penampilan. Atau Joshua Zirkzee, yang musim ini baru mencetak 1 gol buat MU dari 17 kali penampilan. Paling mending sih Weghorst, di mana musim ini ia udah bikin 3 gol dari 7 penampilan di Eredivisie. Sedangkan Ole, musim ini udah bikin 2 gol dari 10 penampilan di Eredivisie. Intinya, dari semua gol getter yang dipanggil oleh Koeman, hanya Weghorst yang bisa dibilang lumayan tajam musim ini. Sehingga wajar, Ole merasa si Koeman ini kurang bisa menghargai dirinya. Dan setelah ia melihat Kevin Dix yang beneran happy banget di timnas Indonesia, plus dukungan masyarakat Indonesia yang selalu berharap ia mau join, pada akhirnya membuat Ole merasa yakin jika Indonesia adalah pilihan yang tepat. Setidaknya itulah info terakhir yang kami dapatkan sampai sejauh ini. Sementara itu perihal Maysil Girls, sekali lagi kami sampaikan, ayolah jangan bego-bego banget sampai ngehujat dengan keterlaluan. Karena jujur itu malu-maluin sumpah. Dan semakin menunjukkan kalau wajar Indonesia dicap negara IQ 78. Please banget daripada ngehujat nggak jelas, lebih baik kalian tuh belajar dan memahami situasi dahulu. Karena kasus kayak Maysil Girls sejatinya banyak dialami oleh pesepak bola lain, bahkan di level kelas dunia. Kayak misalnya yang sedang dialami oleh beberapa pemain timnas Inggris, seperti Cole Palmer, Bukayo Saka, hingga Trent Alexander-Arnold. Pemain-pemain ini juga batal membela The Three Lions karena masih mengalami cedera ringan. Atau Ayase Ueda yang juga cedera tapi warga Jepang nggak ada masalah. Yap, mereka semua justru mendapatkan dukungan dan doa agar bisa segera sembuh. Beda kalau di sini. Seolah-olah kalau pemain itu nggak boleh cedera, nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Dikit-dikit ngatain nggak nasionalis atau apalah itu. Woi mikir, dikira mereka robot apa ya nggak punya hati dan perasaan. Bahkan mereka yang ngata-ngatain, paling giliran ditanya soal bab wawasan kebangsaan juga ngah-ngoh. Jadi alangkah baiknya bersikap yang normal-normal aja. Saling respect dan mendoakan kan lebih enak gitu loh. Heran deh Mimin sama orang-orang yang kayak gitu. Yap, terlepas dari apapun, semoga pas lawan Jepang nanti semuanya siap tempur dan bisa memberikan yang terbaik. Karena dengan sisa 6 pertandingan, peluang Indonesia emang dirasa jauh lebih berat gara-gara kemarin nggak mampu meraih target di bulan Oktober. Tapi nggak apa-apa, jadikan itu motivasi buat bangkit dan anggap aja, kalau memang ingin ke level dunia, berarti ya emang harus siap dengan segala yang terjadi di luar skenario yang direncanakan. Terus kerja keras, diimbangi doa yang utama. Mudah-mudahan, jalan tim Garuda untuk menggapai mimpi ke Piala Dunia bisa terwujud walaupun sejuta rintangan menghadapi. Amin.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.